Perkenalkan, saya Ruswanto, guru SMA Negeri 1 Purbalingga. 25 tahun saya mengabdi sebagai guru. Sudah banyak karya-karya inovatif yang sudah saya lakukan yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran pada peserta didik saya. Dari beberapa karya, saya mendapatkan pengalaman yang berharga, di antaranya guru inovatif, guru inspiratif, dan guru terbaik. Dan saya pernah mendapatkan pengalaman untuk bertugas di luar negeri, yaitu di Sekolah Indonesia Jeddah dan di Sekolah Indonesia Singapura. Bahkan saya pernah mendapatkan hadiah dalam best practice, dan hadiahnya adalah ke Spanyol dan ke Eropa dalam bentuk benchmarking. Di sana saya banyak sekali belajar tentang metode-metode pembelajaran yang sudah dilakukan di luar negeri. Selanjutnya kami mengimplementasikan di Indonesia. Dari berbagai pengalaman yang sudah saya lakukan, saya memberanikan diri untuk mendapatkan Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat 2023. Inilah produk unggulan yang sudah saya lakukan, yaitu metode Jaga Warung Komedi Putar. Metode ini sudah saya lakukan pada pembelajaran biologi pada materi pencemaran lingkungan pada pola perilaku hidup bersih dan sehat. Penasaran? Simak video berikutnya. Inilah metode Jaga Warung Komedi Putar. Prinsipnya sederhana. Pertama, peserta dibagi dalam 3 kelompok yang ditugaskan mengerjakan proyek dengan tema yang berbeda-beda. Yang kedua, setelah selesai, sebagian anggota kelompok akan berkeliling ke kelompok lain untuk mempelajari apa yang sedang dikerjakan oleh kelompok lain. Dan sebagian anggota lainnya tetap tinggal menjaga warung dengan tugas memberikan penjelasan kepada kelompok lain yang berkunjung ke warung mereka. Yang ketiga, setelah anggota kelompok lain berkeliling kembali ke kelompok masing-masing mereka akan mempresentasikan kepada teman kelompoknya mengenai apa yang mereka pelajari dari proyek yang dikerjakan oleh kelompok lain. Berikut adalah karya siswa berupa kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat oleh siswa dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Di antaranya, 1. Memanfaatkan limbah kopi untuk taplak meja. 2. Pot dari handuk yang ramah lingkungan. 3. Pemanfaatan tutup botol untuk dibuat tempat tisu yang sangat menarik. Paving dari limbah plastik. Batako dari styrofoam. Pot ramah lingkungan dari serabut kelapa. Spons dari oyong yang dapat digunakan untuk mencuci piring. Hand sanitizer alami. Miniatur bodyguard ramah lingkungan. Ini adalah softtek yang dapat digunakan secara berulang-ulang kali, sehingga lebih ekonomis. Sabun cuci tangan dari daun waru dan dari jeruk nipis. Selanjutnya ada pot dari bubur kertas. Pemanfaatan limbah kertas yang dijadikan kalender dan berbagai macam desain kertas yang unik dan artistik. Plastik yang mudah terurai yang terbuat dari tepung tapioka. Ini adalah miniatur alat pembakaran sampah yang ramah lingkungan. Inilah produk-produk yang sudah dilakukan oleh peserta didik saya dalam bentuk karya-karya inovatif. Ada kerajinan-kerajinan, ini merupakan lukisan-lukisan dari sendok bekas yang memiliki nilai estetik yang sangat tinggi. Selain karya kerajinan tangan dari limbah, siswa juga membuat alat inovasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Selanjutnya kami kaitkan pada sekolah berbudaya sehat. Alat-alat inovasi ini antara lain 1. Hand sanitizer sistem injak
Dalam konsep sekolah berbudaya sehat, alat ini dapat meminimalisasi kontak fisik sehingga dapat mencegah penyebaran virus dan bakteri. Alat cuci tangan menggunakan mikrokontroler dengan memanfaatkan sensor inframerah. Ini adalah tempat sampah otomatis buatan kami berbasis Arduino, di mana terdapat sensor yang jika dicepatkan ia akan mendeteksi tangan sehingga dapat memasukkan sampah, dan akan ada interval 5 detik sebelum tempat sampah tersebut otomatis. Oke, mantap. Terima kasih, Anda telah membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dari tim KIR Ganesha, SMA Negeri 1 Purbalingga. Matur nuwun. Oke. Terima kasih telah menggunakan masker. Silahkan masuk. Alat untuk mendeteksi apakah seseorang menggunakan masker dengan memanfaatkan teknologi machine learning. Silahkan gunakan masker Anda sekarang. Alat mendeteksi alkohol pada makanan berbasis mikrokontroler dengan menggunakan sensor MQ3. Terus ini ditaruh di situ? Iya. Apa ini bawah situ? Ditempel aja. Oh, coba. Oh, bunyi ya. Ini enak nggak? Ini enak nggak, Mas? Enak. Bocor. Itu bocor. Miniatur pohon pekati ini terbuat dari knalpot yang dilapisi bubur kertas. Masukkan biofilter yang sudah dibuat ke dalam miniatur pohon pekati. Ini adalah ember bekas cat yang dimanfaatkan sebagai tempat duduk. Ember-ember ini biasanya menumpuk di gudang-gudang sekolah. Melalui kreativitas anak, ember ini disulap menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis. Masker aromaterapi. Masker ini merupakan masker kain yang dimodifikasi dengan menambahkan aromaterapi. Bahan dasarnya bisa dari cengkeh, daun pandan, akar wangi, dan lain sebagainya. Masker aromaterapi ini praktis, ekonomis, mampu meminimalisasi tingkat stres bagi pengguna masker yang pada umumnya merasa pengap, memberikan efek rileks bagi siapa saja yang memakai masker ini, bahkan dapat memilih aroma yang diinginkan. Metode ini juga saya implementasikan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana siswa membuat warung-warung, ada yang bertugas sebagai pengunjung, ada yang bertugas sebagai penjaga atau bertamu. Untuk siswa yang berkunjung dibekali dengan menggunakan kartu kendali, contohnya seperti ini. Oke, bagaimana? Menarik bukan? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Best practice ini saya implementasikan pada materi IPA dan biologi. Saya merekomendasikan metode Jaga Warung Komedi Putar untuk mewujudkan sekolah berbudaya sehat. Mari kita suntikan anak-anak kita tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga dapat menjadi generasi yang berbudaya sehat dan berkarakter Pancasila. Salam Ruswanto.